Kalau nge-review jam tangan 1 jutaan ke atas itu sudah jadi sebuah mainstream, kali ini Pical mau coba bahas nih satu smartwatch ekonomis yang secara desain ini mirip banget dengan smartwatch yang paling populer saat ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan bahas nih sebuah smartwatch generik tanpa merek namun dengan kode W4. Iya, memang beberapa dari kita mungkin menganggap smartwatch ini tidak worth it, namun buat beberapa dari kita bisa jadi hanya punya budget yang terbatas, sehingga biar bisa jadi pertimbangan juga. Untuk penampakan kotak, ini tuh dibalut dengan kotak berwarna putih yang memiliki aksen garis oranye di bagian tengahnya. Di depan kotak terdapat 3 warna, yaitu smartwatch-nya. Yang pertama, smartwatch berwarna rose gold, kedua putih silver, dan yang ketiga adalah berwarna hitam. Dan model yang kita akan review kali ini tuh yang berwarna putih silver. Kemudian di sebelah kanan hanya ada tulisan W4 dan juga ada highlight fitur dari produk ini. Dalam kotaknya kita akan langsung menemukan smartwatch-nya beserta dengan manual dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Kemudian chargernya ini yang masih model jepit dan menurut Pical agak sedikit ketinggalan zaman. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Secara tampilan ini nggak usah lagi deh Pical mention. Pasti kita semua udah tahu tuh mirip dengan apa. Tampilannya benar-benar serupa mulai dari bagian layar, bezel hingga model strapnya. Fokus kepada model watch-nya, ini tuh memiliki dimensi 3,9 x 4,4 cm dengan ketebalan 1,2 cm dan berat 34 gram atau 49 gram jika kita pakai dengan strapnya. Untuk urusan layar, ini dilapisi dengan kaca yang standar dan belum Gorilla Glass, sehingga akan rentan banget akan lecet. Walaupun begitu, layarnya ini sudah mempergunakan 2,5D glass, sehingga sampingnya tuh akan ada lekukan seperti, ya mungkin buat pemanis, sedangkan desainnya doang sih. Jika dilihat sekilas memang dimensi kaca ini besar ya, tapi untuk ukuran layar efektifnya itu tuh hanya sebesar 2,3 x 2,3 cm. Jadi berasa banget besarnya bezel layar dan ya maklumlah untuk smartwatch budget seperti ini. Ini akan sedikit mengecewakan karena di kotaknya itu gambarnya sih full, namun aslinya banyak banget cropnya. Layar ini mempergunakan teknologi color LCD dengan resolusi 240 x 240 dan layar ini juga sudah touchscreen sehingga kita bisa bernavigasi hanya dengan menyentuh layarnya saja. Untuk navigasi cepat ada beberapa swipe dari home screen yang didukung, yaitu yang pertama untuk swipe up untuk masuk ke menu, swipe down untuk notifikasi, swipe left untuk melihat jumlah langkah, dan swipe right untuk QR code mendownload aplikasi pendukung smartwatch ini. Pengaturan layarnya ini bisa dibilang hampir nggak ada. Bahkan untuk pengaturan brightness pun tuh nggak ada baik secara langsung di smartwatch-nya atau melalui aplikasi di handphone. Pengaturan yang berkait dengan sama layar tuh hanya ada yang bernama bright screen, itu dia ada di aplikasi di handphone, yaitu ketika kita angkat smartwatch-nya maka layarnya akan otomatis hidup. Selebihnya nggak ada pengaturan apa-apa lagi terkait dengan screen-nya. Di sebelah kanan ada crown yang bisa diputar-putar atau mungkin bisa dipencet, namun fungsi yang berfungsi tuh hanya bisa kalau kita pencet aja. Jadi mau kita putar gimana pun nggak ada pengaruh apa-apa kepada navigasi ataupun hal di dalam smartwatch-nya. Dan di bawahnya juga tuh ada seperti sebuah tombol yang rupanya ini cuma desain doang dan nggak bisa diapa-apain juga. Di bagian belakang dari smartwatch-nya ini tuh terdapat sebuah sensor untuk mendeteksi detak jantung dan juga di bawahnya terdapat 2 pin untuk charging, yang nanti Pical akan bahas lebih lanjut. Beralih kepada strap watch-nya, ini tuh mempergunakan karet silikon dan dalam kondisi Pical ini berwarna putih. Strapnya ini terbagi menjadi 2 bagian, namun yang menjadi concern Pical ada di bagian atas dari strapnya, yang menjadi weak point atau titik lemah karena agak rentan untuk bisa putus. Smartwatch W4 ini tuh merupakan sebuah basic smartwatch di mana bisa berguna sebagai jam seperti biasa. Namun ada beberapa fitur tambahan. Terkait dengan fitur kesehatan, ada beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh smartwatch ini. Mulai dari mencatat jumlah langkah harian, ataupun aktivitas olahraga kita seperti lari, sit up, skipping, dan juga beberapa cabang olahraga seperti basket, badminton, tenis, sepeda, voli, dan masih banyak lagi yang lain. Walaupun begitu banyak, sepertinya ini hanya diversifikasi secara judul aja. Karena di dalam menunya masing-masing dari cabang olahraga tersebut, itu tuh yang secara umum di-record hanya 2 variabel. Yaitu yang pertama kalori yang terbakar, dan juga kedua durasi olahraganya. Dan ada juga fitur untuk mendeteksi detak jantung, tekanan darah, hingga kadar saturasi oksigen darah atau SpO2.
Dalam mendeteksi ketiga hal tersebut dibutuhkan waktu sekitar 18 hingga 20 detik dalam satu kali proses pengecekan. Dan tidak ada record yang tercatat di smartwatch untuk histori hasil pengecekan yang kita sudah lakukan, sehingga akan langsung hilang begitu aja hasilnya. Pada saat pendeteksian detak jantung, maka akan ada indikator berwarna hijau di bagian bawah dari smartwatch-nya. Oh iya, untuk pengaturan tambahan terkait dengan smartwatch ini, kita bisa mempergunakan aplikasi pendukung di handphone, baik Android ataupun iOS. Nama aplikasinya itu adalah Fit Pro yang bisa ditemukan di App Store ataupun di Play Store. Atau kalau kalian bisa mau download APK-nya, ini bisa juga dengan scan barcode yang sudah disediakan langsung dari smartwatch-nya. Nanti di aplikasi Fit Pro, kita akan menemukan informasi yang lebih lengkap seperti histori langkah, detak jantung, dan aktivitas fisik yang kita sudah pernah lakukan. Dan jika kita mau pengaturan lebih lanjut terkait dengan smartwatch ini, maka ada bagian set. Di situ kita bisa dapat mengatur beberapa setting seperti pencarian smartwatch, kemudian remote shutter kamera, pengaturan notifikasi di smartwatch, alarm, dan ada beberapa fitur lainnya. Fiturnya ini sih basic banget dan nggak bisa ditambah dengan aplikasi-aplikasi luar. Bahkan untuk notifikasi pun kita hanya bisa melihat notifnya saja dan tidak ada respons yang bisa dilakukan lagi. Dan juga untuk aplikasi yang didukung untuk notifikasi hanya seperti telepon, SMS, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan beberapa aplikasi sosial media populer lainnya. Dan dengan smartwatch ini kita bisa pergunakan untuk menjadi timer juga, terutama untuk kamera handphone kita, walaupun tidak ada gambar yang bisa terlihat di smartwatch-nya. Selebihnya, nggak ada lagi hal yang terlalu menarik terkait dengan aplikasi Fit Pro ataupun dari fitur smartwatch ini. Urusan daya, smartwatch ini memiliki internal baterai sebesar 200 mAh yang dapat bertahan dalam penggunaan normal 3-4 hari dengan tingkat notifikasi 20 hingga 30 per harinya. Untuk melihat kondisi baterainya, sayangnya kita hanya bisa melihat status baterainya dari satu tema saja. Dan itu pun tidak ada persentase detailnya. Yang menarik sekaligus mengecewakan di sini adalah jenis chargernya yang mempergunakan tipe capit dengan 2 pin konektor. Capitnya ini berbahan dari plastik dan terkesan jadul banget. Apalagi untuk zaman sekarang di mana mayoritas sudah mempergunakan pin magnetik, ini masih pakai pin tradisional begitu. Dan untuk pengisian dayanya, chargernya ini bisa dicolokkan kepada power bank, laptop, ataupun charger handphone pada umumnya. Dan untuk pengisian daya dari kosong hingga penuh akan membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Namun pastikan bahwa pin konektornya antara charger dan juga smartwatch-nya terkoneksi dengan baik, karena kalau sedikit bergeser saja, maka bisa jadi nggak nge-charge lagi. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, smartwatch P4 ini merupakan jam tangan pintar yang basic banget sih sebenarnya. Memang ada fitur seperti mencatat jumlah langkah, aktivitas olahraga, tekanan darah, dan juga detak jantung. Namun lebih dari itu, nggak ada lagi yang terlalu spesial dari smartwatch ini. Kita juga nggak bisa terlalu banyak ya menyampaikan kekurangannya, mengingat bandrol harganya yang berada di budget level banget. Smartwatch P4 ini dibanderol dengan harga 200 ribuan, dan di range harga segini memang bisa dapat beberapa smartwatch dengan ukuran yang lebih ringkas, namun fitur yang lebih kuat. Tapi itu kembali lagi kepada preferensi pribadi kita. Apalagi ini menawarkan desain ala-ala smartwatch yang populer banget kan, tapi dengan fitur yang ya basic. Ya pada akhirnya kembali lagi sih, apa yang kita bayar ya itu yang kita dapat. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan smartwatch P4. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan untuk hit like dan juga kalian share pada teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, atau bisa juga ke website kita di picalmediagroup.com ya. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ini jam tangan ya. Seperti pernah kenal saya jam tangan seperti ini.